Baik, kita mulai ya. Mulai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan referensi digital, pertemuan ke-7 ya, untuk pertemuan pertama setelah UTS. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan sudah pada makan siang ya. Yang belum makan, silakan sambil makan. Yang sedang ada aktivitas, silakan sambil menyesuaikan. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang referensi digital. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan awal, jadi mata kuliah kita itu adalah mata kuliah sebenarnya pada dasarnya mata kuliah praktek ya. Meskipun baru kita akan mulai prakteknya justru setelah UTS ini. Ya, jadi pertemuan 1 sampai dengan UTS kemarin itu paling tidak sudah diberikan semacam teori konsep tentang penggunaan dari referensi digital atau aplikasi dari aplikasi referensi digital. Ya, nah jadi kemarin sudah disampaikan sampai dengan UTS. Nah, nanti setelah UTS ini teman-teman tinggal praktek. Ya, tinggal praktek. Nah, tentu juga nanti untuk praktek ini harus perlu pembahasan teknisnya. Nah, jadi nanti pembahasan teknis ini mungkin 1 sampai 2 kali ya, baru nanti teman-teman sisanya langsung praktek. Ya, nanti langsung praktek meskipun nanti ada beberapa kekurangan kesalahan itu nggak masalah. Kami juga sedang belajar kan. Nah, jadi jadi itu nggak masalah ya, nanti proses belajar. Dan ini juga mungkin tidak bisa langsung sekali bisa ya. Jadi butuh berkali-kali sehingga nanti teman-teman sudah bisa, sudah paham sampai nanti pada saat teman-teman mau skripsi, aplikasi ini bisa digunakan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan materi kita hari ini, saya ingin review sedikit tentang tugas yang teman-teman kemarin buat ya pada saat tes ya. Saya sampaikan 2 sampel saja ya. Sekira ada yang sudah bagus, tapi kayaknya masih ada juga yang perlu diperbaiki ya. Nah, ini contoh yang pertama. Ini dari kelompoknya, bukan yang ini, sorry. Yang satu lagi, ini dulu. Siapa yang terusnya? Oke, yang ini ya. Sudah kelihatan nggak di layar? Sudah, Pak. Nah, ini ada Sudah, Pak. tugas yang bagus ya. Ada dari kelompoknya Alfani, Nurul Fitri, ada Fahmi, Ulul Fauzi, ada Muhammad Rizky Geraldi, dan Yulia Marlianwati ya. Nah, ini contoh paper yang kemarin diminta untuk dibuat. Ini sudah bagus ya dari segi format ya. Meskipun Bapak tidak minta abstrak tapi sudah ada abstraknya ya. Kemudian ada pendahuluan ya, lepas dari isinya ya. Nanti belum Bapak cek ini isinya plagiatnya berapa, plagiarismenya ya, tapi dari segi format sudah bagus. Meskipun juga Bapak mintanya tidak mesti di 2 kolom gini ya, cukup 1 kolom ya di makalah format biasa. Kalau ini format 2 kolom ya. Jadi sebenarnya tidak perlu harus dengan 2 kolom ini ya. Kalau ini memang formatnya mayoritas format jurnal ya. Meskipun sebenarnya Bapak nggak minta format seperti itu, tapi ya oke. Kemudian ada kajian literatur ya, ada, meskipun juga Bapak mintanya pembahasan ya, bukan kajian literatur nggak apa-apa ya. Kemudian ini ada pembahasan, oke ya, sama penutup atau kesimpulan
ya. Ini sudah ada penutupnya ya. Kemudian daftar pustaka ya. Ini sih kelihatannya sudah menggunakan Mendeley juga nih kelihatannya ya, salah satu aplikasinya. Jadi sini sudah oke ya, meskipun nanti harus Bapak cek dulu ya. Nah, karena nanti bisa dicek apakah sebuah daftar pustaka itu dibuat oleh Mendeley atau tidak ya, atau ternyata masih manual ya. Ini ada dari jurnal, teman Bapak belum menemukan, kelihatan dari buku ya. Nah, ada beberapa dari buku ya. Internet juga sudah ada ya, bukunya kayaknya masih 2 ya. Ada riset design, ada 2-3 ya sama ini ya, mass communication. Ini bagus, ini namanya referensinya dari luar semua, ini nggak ada yang dari dalam ya. Nanti teman saya perlu cek apakah ini karya sendiri atau malah kopas ya. Nanti kita cek ya. Oke, itu contohnya. Ini secara umum sudah bagus ya, tugasnya. Kemudian contoh yang kedua ya, sorry. Ini dari kelompok Ananda Sapitri. Ada Muhammad Luki Maulana, ada Siti Jenab, ada Tiara Mutiara ya. Ini makalahnya tentang referensi detail tentang mata kuliah ini ya. Oke, ini juga formatnya sebenarnya tidak perlu pakai logo ya. Seperti yang Bapak sampaikan, cukup judul, kemudian nama kelompok, tidak perlu pakai nama dosen dan seterusnya. Kemudian juga sebenarnya tidak perlu pakai abstrak, langsung pendahuluan. Ya, ini sudah ada formatnya seperti ini, sudah oke. Kemudian ada pembahasan ya. Kemudian ada kesimpulan ya. Ini masih pembahasan. Kesimpulan ini malah kesimpulannya belum ada ya. Oh, ada kesimpulan. Oke, formatnya sesuai. Kemudian daftar pustakanya ini sudah ada dari jurnal dan media online, tapi belum banyak kurangnya di buku ya. Ini baru 1. Ini juga apa kutip langsung atau seperti apa ya. Ini bukunya cuma ada, mungkin ini ya Raden Saleh gitu ya, pengantar perpustakaan. Nah, jadi itu ya, mohon nanti dilengkapi lagi di tugas-tugas berikutnya ya. Ada jurnal, ada buku, ada media ya. Nah, itu bahasan sedikit tentang tugas ya. Tidak bisa semuanya karena nanti waktunya habis ya. Oke ya, kita masuk ke sesi pembahasan kita hari ini ya. Nah, jadi sekali lagi mata kuliah kita ya, khususnya mata kuliah referensi digital ini itu sebenarnya diperuntukkan, ditujukan agar para mahasiswa itu mulai mengenali bahkan sampai dengan paham menggunakan aja ini teh ada bukti rekamannya gitu, supaya salah balik. Referensi berbasis digital ya. Digital ya. Termasuk sebenarnya juga untuk mencari artikel-artikelnya itu bisa juga dari lewat aplikasi sebenarnya ya. Nah, jadi dengan teman-teman memahami atau menggunakan satu aplikasi referensi yang digital, itu bisa digunakan untuk mencari, menyimpan, mengolah gitu ya data-data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Nah, kalau kita bicara referensi digital, maka pada dasarnya kita bicara tentang apa yang disebut dengan aplikasi referensi. Ya, nah sebenarnya aplikasi referensi ini ada beberapa jenis ya, atau beberapa merek ya. Nanti kita akan bahas. Nah, meskipun nanti untuk mata kuliah kita
kita nanti akan praktik pada satu aplikasi saja. Meskipun nanti teman-teman kalau mau belajar silahkan, tapi nanti untuk mata kuliah kita itu kita akan gunakan satu aplikasi untuk praktek kita supaya lebih mudah, lebih spesifik. Ya. Nah, aplikasi referensi digital juga sering disebut dengan namanya RMS. RMS itu Reference Management Software. Nah, jadi kalau dulu para mahasiswa dosen itu kalau membuat daftar pustaka itu menggunakan atau nulis secara manual, diketik gitu ya, ada bukunya kemudian diketik nama penulisnya siapa, kemudian judulnya apa, tahun terbitnya apa, data terbit berapa, penerbitnya siapa gitu ya, halaman berapa gitu. Nah, itu dulu seperti itu manual, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, dengan kemajuan teknologi, maka dibuatlah apa yang disebut dengan aplikasi software terkait dengan penggunaan referensi. Istilahnya referensi manajemen software. Jadi ada softwarenya, kan sekarang semuanya berbasis aplikasi kan. Ada Google Meeting, ada Zoom Meeting, aplikasi untuk ketemu rapat, ada mobile banking ya, untuk transfer, untuk untuk mencari cek saldo dan seterusnya. Semuanya sekarang berbasis aplikasi. Nah, termasuk menulis referensi atau daftar pustaka dalam karya ilmiah itu ada softwarenya juga. Ya, namanya disebut dengan referensi manajemen software. Nah, referensi manajemen software ini merupakan software yang membantu peneliti, dosen, mahasiswa atau siapapun dalam mengelola dokumen referensinya, baik itu dari buku, artikel, book chapter dan lain-lain. Termasuk di situ ada wawancara, ada website, ya, ada majalah dan seterusnya. Nah, mengelola dalam arti ya bahwa membantu mencari, menemukan, menyimpan metadata ya, data tentang judul, pengarang, tahun terbit, dan menemukan kembali jika dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita kalau manual itu kalau kita lupa bukunya di mana, kita harus cari-cari lagi. Nah, kalau di aplikasi itu gampang carinya. Ya, tinggal kita ketikkan kata kuncinya, nah itu nanti kita akan ketemu data yang kita inginkan. Ya, termasuk juga mengelola dokumen digital dari referensi tersebut. Termasuk kita menyimpan dokumen-dokumen di situ. Ya, menyimpan dokumen-dokumen di situ. Ya, jadi kita simpan dokumen berupa PDF-nya gitu ya. Ya, supaya kemudian kita bisa membaca kembali. Ya, kalau misalkan kita nggak simpan, itu biasanya akan kesulitan. Ya, nah, dengan aplikasi ini itu diharapkan akan mempermudah menemukan data yang kita inginkan. Udah. Nah, RMS juga membantu dalam berkomunikasi dengan penulis atau peneliti lainnya. Ya, jadi kita bisa berinteraksi ya korespondensi dengan penulis lainnya melalui aplikasi referensi manajemen software ini. Dan terakhir, selain itu fungsi teknis lainnya yang banyak bermanfaat adalah membantu dalam menyusun kutipan dan daftar pustaka dalam berbagai gaya. Nah, nanti teman-teman akan belajar nanti beberapa style referensi itu macam-macam. Yang biasa kita gunakan umumnya namanya APA style. APA itu Association Psikologi. Apa itu A-nya itu lupa. Punya apa? Dan ternyata banyak jenis-jenisnya. Nanti biasanya nanti kalau kita ngirim artikel ke sebuah jurnal itu kita diminta untuk mengikuti style tertentu. Jadi itu tergantung dari jurnal yang memintanya. Ada yang menggunakan sistem apa, ada yang lain, dan kita harus mengikuti itu. Ya, dan di aplikasi software itu biasanya sudah ada. Tinggal memilih aja mana yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa saja jenis-jenis RMS? Nah, jenis referensi manajemen software itu banyak. Ya, jenisnya ya silakan teman-teman semua bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kecenderungannya. Terserah kita enaknya mau pakai apa. Tapi pada dasarnya semua sistem kerjanya sama.
ya mau EndNote, ya mau Zotero itu juga sama pada dasarnya. Jadi jenis analis ini salah satu yang pertama adalah EndNote. Nah, ini EndNote juga sudah sangat familiar, sudah banyak yang menggunakan, beberapa namanya kampus menggunakan EndNote, ya bahkan sebagian ada yang mewajibkan untuk menggunakan. Ada juga Zotero, ya juga ada Zotero, juga beberapa jurnal meminta untuk menggunakan aplikasi Zotero. Ini masing-masing aplikasi itu nanti punya kelebihan kekurangan masing-masing, ya tidak perlu saling mengecilkan satu sama lain, ya. Ketika beberapa aplikasi ini semuanya sama pada dasarnya membantu kita untuk menulis daftar pustaka secara digital atau otomatis. Dan yang terakhir, nah ini akan kita bahas itu adalah namanya Mendeley, aplikasi Mendeley, ya. Nah, jadi ini menurut Bapak, ya, ini adalah aplikasi yang paling familiar dibanding yang lain, yang tadi, dibanding minimal kedua yang tadi, ada Zotero, ada EndNote. Ya, nah kita akan bahas fokus pada aplikasi ini, Mendeley. Ya, nanti kita akan membahas, nanti insya Allah mungkin tidak di pekan depan, karena pekan depan itu ada wisuda, jadi kita akan tidak ada perkuliahan dulu, ya, mungkin hanya materi dalam bentuk PPT di web kuliah online. Nanti kita akan kuliah lagi di tanggal 9 Desember. Nah, itu rencananya Bapak akan bikin kuliah umum, ya, akan menghadirkan seorang dosen yang sudah sangat ahli, ya, sudah sangat menguasai aplikasi Mendeley ini. Nanti akan menyampaikan kepada teman-teman bagaimana mengoperasikan Mendeley ini secara detail, nah, sehingga teman-teman nanti bisa menggunakan ini dengan baik. Jadi paling tidak semester ini teman-teman sudah tahu tentang Mendeley dan sudah bisa mengoperasikan secara sederhana. Nanti supaya ahli, ya, teman-teman harus belajar. Masih ada waktu kan, teman-teman masih ada sekitar 2 tahun di kampus, atau bagi yang pindahan mungkin 1 tahun lagi untuk belajar, untuk diaplikasikan nanti pada saat skripsi. Ya, jadi Bapak berharap pada saat teman-teman nanti ngambil skripsi itu, teman-teman sudah menggunakan aplikasi Mendeley dalam menulis daftar pustakanya. Ya, tidak lagi menulis secara manual. Begitu, ya, singkat saja pada perkuliahan hari ini. Jadi hanya mengenalkan ini aplikasi yang akan teman-teman gunakan dalam mata kuliahnya, praktek mata kuliah ini, ya, yaitu aplikasi. Nah, sehingga tugasnya adalah untuk minggu depan teman-teman harus sudah mendownload aplikasi Mendeley di HP, di laptopnya masing-masing. Ya, jadi nanti ke depan, ya, setelah UTS ini kita akan langsung kuliahnya menggunakan laptop, ya, apalagi nanti kalau kita pada saat jadwal kita kuliah offline tatap muka gitu, ya. Nah, nanti Bapak berharap semuanya sudah menggunakan laptop masing-masing itu sendiri, dan sudah terinstal aplikasi Mendeley-nya. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Silakan teman-teman googling aja di YouTube, bukan googling di YouTube, cari aja di YouTube cara mendownload aplikasi Mendeley. Ya, nah, ini mah mendownload aja dulu, ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau langsung cari tentang bagaimana cara mengoperasi, silakan, itu lebih bagus. Nah, jadi teman-teman belajar duluan, nanti baru kita belajar dengan ahli yang ahlinya. Ya, itu nanti yang akan menjelaskan bukan Bapak, tapi nanti Bapak akan mendampingi. Ya, supaya teman-teman langsung mendengarkan dari yang sudah ahlinya gitu, ya. Kemudian di kampus kita sudah ada, ya, yang insya Allah bisa menyampaikan aplikasi materi aplikasi Mendeley dengan sangat detail. Karena dosen-dosen juga waktu itu kuliah diajarkan oleh beliau. Gitu, ya. Nah, jadi tugas hari ini silakan teman-teman download aplikasi Mendeley, ya, dan masukkan di dalam laptop teman-teman, atau kalaupun nggak punya laptop, punya PC di rumah, silakan juga boleh. Ya, yang penting teman-teman wajib mendownload aplikasi ini, karena nanti berikutnya akan kuliah tentang ini, ya, akan kuliah tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley, dan dengan proyeknya nanti teman-teman menulis satu artikel, menulis satu paper individu, ya. Kalau dulu, waktu kemarin itu kelompok, nah sekarang individu, ya, dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini. Jadi nanti UAS-nya tidak ada lagi ujian tulis, langsung UAS-nya itu adalah menulis paper dengan menggunakan aplikasi Mendeley.
Ya, nah itu apa namanya yang harus teman-teman ingat ya. Jadi dari sekarang silakan sambil mata kuliah yang lain teman-teman lihat-lihat, nonton-nonton tutorial di YouTube tentang penggunaan aplikasi Mendeley ini. Sehingga nanti begitu di kelas itu teman-teman paling tidak sudah ada bahan. Jadi tidak kosong sama sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman belajarnya cepat. Saya kira teman-teman juga bukan bukan apa namanya generasi old ya. Kira ini semuanya masih muda-muda. Kita sudah bisa mengoperasikan berbagai aplikasi ya. Dengan mudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Saya kira itu ya yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo sebelum kita tutup. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya, bertanya Pak, Silakan. kalau aplikasinya itu free atau berbayar Pak? Free, bebas, apa namanya, gratis. Oh, Jadi silakan bisa teman-teman langsung download ya, tanpa perlu membayar. Teman, jadi nanti ada dua proses. Jadi teman-teman harus download aplikasi di desktop ya, sama nanti harus mendaftar di webnya. Ya, webnya itu biasa hanya email aja, teman-teman daftar via email dan itu gratis, tidak perlu bayar. Ya, kemudian untuk penggunaannya nanti harus dibuka dua-duanya, buka desktopnya, buka webnya. Ya, itu nanti sih detailnya akan dijelaskan pada saat nanti kuliah umum ya oleh dosen apa namanya dari yang ahlinya di kita ya, dosen teknik elektro. Jadi nanti teman-teman nanti di situ bisa langsung bertanya secara detail. Nah, untuk sementara ini silakan download aja dulu. Ya, download aja aplikasinya itu gratis di Google, langsung aja tulis Mendeley. Nah, nanti kan nanti untuk desktop, untuk laptop, untuk iPhone, untuk MacBook dan seterusnya nanti ada di situ. Silakan teman-teman download. Kemudian nanti masuk ke webnya, tulis aja mendeley.com. Ya, nanti teman-teman masuk ke situ, tinggal daftar username-nya pakai email. Ya, begitu. Ya, Azmi. Jadi ini gratis, tidak berbayar. ya Ini Pak, juga terima kasih. kenapa menggunakan Mendeley karena hanya di Mendeley yang gratis. Kalau yang salah yang lain mah kalau nggak salah berbayar ya, setahu Bapak. Ini nggak tahu juga ya, atau sekarang malah udah gratis. Begitu? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup, ini nggak ada pertanyaan lagi? Kamu mau tanya, Pak? Ya, silakan. Masih ada yang mau nanya? Silakan. Kamu mau tanya, Pak? Ya, silakan. Kalau seandainya tidak ada laptop atau PC, itu bagaimana ya, Pak? Apakah Nah, masing-masing orang nanti harus punya ya, laptop atau kalau bagaimana, Pak? nanti pada saat kuliah nggak bawa laptop misalnya atau belum punya, ya silakan nanti di rumahnya minjem atau apapun lah, silakan. Ya, kalaupun nanti di rumahnya pada saat kuliah nggak bisa bawa laptop atau belum punya laptop, ya silakan. Tapi di rumah usahakan minjem, ya minjem teman-teman download aplikasinya. Karena harus praktik, harus bisa sendiri, ya bisa sendiri. Ya. Atau mungkin nanti kalau di kelasnya nggak bawa, nanti pada saat selesai mungkin bisa belajar. Ya, intinya harus benar-benar di teman-teman praktek di laptop atau di komputer. Ya, bukan sekedar hanya dengar tapi praktek langsung. Ya, gitu. Masih apa namanya ya, itu silakan aja disiasatin mau minjem kayak atau apa. Yang penting teman-teman nanti mempraktekkan di rumah. Karena nanti tugasnya harus pakai Mendeley. Ya. Nah, ya silakan disiapkan dari sekarang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup? Artinya cukup, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita. Kita mungkin ketemu nanti ya 2 minggu lagi karena minggu depan kita ada wisuda, itu diliburkan. Jadi nanti kita ketemu lagi tanggal 9 ya. Nah, mungkin nanti tanggal 9 ada kuliah umum, atau nanti mungkin teman-teman harus gabung dengan jadwal kuliah umumnya, mungkin tidak hari Sabtu, atau malah nanti mudah-mudahan bisa hari Sabtu. Jadi teman-teman bisa ikut, kelas pagi juga bisa ikut. Ya, karena ini berarti Bapak kan 5 kelas nih, 3 kelas pagi, 2 kelas sore, itu nanti akan digabung. Nah, kita akan menyelenggarakan kuliah umum, ya, kuliah kelas gabungan dengan materi mengoperasikan aplikasi Mendeley. Begitu ya. Sekali terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon, Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.